Dita duduk di ruang tamu rumah kayunya yang menghadap ke jurang berkabut. Udara pagi begitu dingin sampai menusuk tulang. Di pangkuannya tergeletak boneka bergaun merah dengan mata kaca yang seolah mengikuti setiap gerakannya. "Namamu Mariana," ucap Dita lirih, seperti sedang memperkenalkan diri pada seorang anak sungguhan. Boneka itu hadiah dari suaminya, Reza, yang bekerja sebagai pembuat boneka. Mereka tinggal berdua setelah putri angkat mereka, Kayla, meninggal karena demam. Sejak Mariana datang, suasana rumah berubah. Dita merasa ada yang mengintip dari balik pintu. Ada tawa kecil di lorong saat malam. Semalam terdengar suara sendok jatuh dari dapur. "Reza, kamu dengar itu?" seru Dita sambil mengguncang bahu suaminya. Reza hanya mengerjap malas. "Mungkin tikus," jawabnya datar. Sekarang, pagi ini, Dita meletakkan Mariana di kursi rotan. Saat ia beranjak ke dapur, terdengar suara duk pelan. Ia menoleh cepat. Mariana kini tergeletak di lantai. "Jangan bercanda," gumamnya gemetar. Ia yakin tadi sudah meletakkan boneka itu dengan benar. Tapi Reza lagi-lagi tidak percaya. "Kamu kecapekan, Dit. Jangan mikir yang aneh-aneh," katanya sambil menyeruput kopi. Dita hanya diam. Tapi hatinya menolak percaya itu kebetulan. Malam tiba. Reza tertidur, namun Dita belum bisa memejamkan mata. Ia duduk bersila di lantai kamar sambil memeluk Mariana erat. "Kalau kamu Kayla, jawab Mama," bisiknya sambil menatap mata kaca boneka itu. Tiba-tiba lampu minyak berkedip lalu meredup seperti tertiup angin. Padahal jendela tertutup rapat. "Kayla, kamu di sini." Tidak ada suara, hanya hening. Tapi hening itu justru menakutkan. Dita menoleh ke foto Kayla di dinding. Senyum anak itu terasa makin menusuk hati. Ia menunduk lagi. Dan saat itu, ia terperanjat. Tangan boneka Mariana yang tadi terkulai kini menggenggam ujung gaunnya, seakan ada yang ingin bicara. Dita tidak sanggup melepaskan pandangannya dari tangan boneka itu. Jantungnya berdetak sekeras genderang perang. Ia ingin berteriak memanggil Reza, tapi lidahnya keluh. "Mariana, kamu mau apa?" bisiknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi entah kenapa, udara di dalam kamar terasa semakin berat. Seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Dita menelan ludah. Ia tak berani menoleh. Perlahan, ia mengangkat tangan dan menyentuh bahunya sendiri, memastikan tidak ada yang menyentuhnya. Kosong. Namun tiba-tiba terdengar suara kecil di telinganya. "Ma!" Dita tersentak mundur sampai punggungnya membentur dinding. "Jangan main-main!" jeritnya. Kali ini tak peduli jika Reza terbangun. Namun rumah tetap sunyi. Reza tidak keluar dari kamar sebelah. Bahkan sepertinya ia semakin nyenyak tidur. Dita melirik Mariana. Boneka itu seolah menunduk. Tapi bayangan wajahnya di lantai terlihat tersenyum. Tidak, ini tidak mungkin. Dita memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. "Kalau kamu memang Kayla, beri Mama tanda. Tapi jangan ganggu seperti ini." Ia tidak menyangka permintaan itu akan dijawab begitu cepat. Karena tiba-tiba, lemari kayu di sudut kamar berderit pelan. Pintu lemari sedikit terbuka, lalu berhenti. Sunyi lagi. Dita menahan napas. Kakinya serasa membeku. Lalu tuk tuk tuk. Suara ketukan dari dalam lemari. Seolah ada tangan kecil mengetuk dari dalam. Dita hampir pingsan. Ia ingin lari tapi tubuhnya tak mau bergerak. "Kayla, itu kamu?" ucapnya sambil merangkak mendekati lemari. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh gagangnya. Lemari bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dita menoleh ke Mariana. Boneka itu kini duduk tegak meski tadi ia baringkan di lantai. "Ya Tuhan," Dita berteriak sekuat tenaga. Namun sebelum ia sempat membuka pintu lemari, mendadak semua suara berhenti. Getaran menghilang. Mariana kembali terkulai. Lampu minyak menyala normal. Seakan tidak terjadi apa-apa. Dita jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa sadar. Lalu ia sadar akan satu hal. Jika ini benar Kayla, maka anak itu sedang berusaha menyampaikan sesuatu. Sejak kejadian malam itu, Dita tidak lagi berani meninggalkan Mariana sendirian. Ia membawa boneka itu kemanapun ia pergi di dalam rumah. Meskipun takut, ada bisikan halus di hatinya yang berkata bahwa ia tidak boleh membiarkan boneka itu lepas dari pandangan. Reza mulai curiga. "Dit, kamu kenapa sih? Boneka itu kamu gendong terus kayak bayi," protesnya sambil mengambil sandal.
Kalau aku taruh, dia pindah sendiri, jawab Dita spontan. Reza menghela napas panjang. Kamu butuh istirahat. Kamu belum sembuh dari kehilangan Kayla. Boneka itu cuma kayu dan kain. Coba kamu lihat matanya. Kamu berani tatap lama-lama? Reza mendengus. Ya beranilah. Ia mengambil Mariana lalu menatap wajahnya lekat-lekat. Dita menunggu. Dalam hati ia berharap boneka itu bergerak agar Reza percaya. Namun tidak terjadi apa-apa. Ya kan? Tidak ada. Ujar Reza sambil mengembalikan Mariana ke meja. Lalu ia keluar rumah untuk berangkat kerja. Begitu pintu tertutup, Dita kembali menatap boneka itu. Kamu tidak mau tunjukkan ke ayah? Tidak ada reaksi. Dita mengembuskan napas kecewa. Ia memutuskan masuk dapur untuk membuat teh. Tapi baru beberapa langkah, duk, suara benda jatuh dari arah ruang tamu. Dita berlari kembali. Mariana kini sudah tidak ada di meja. Ia memutar badan, mencari di lantai. Tidak ada. Mariana, kamu di mana? Ia melangkah panik ke lorong. Udara berubah dingin. Aroma bunga melati samar tercium. Kamu Kayla ya? Kalau iya, jangan sembunyi-sembunyi seperti ini. Mama takut. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari ujung lorong. Bukan. Dita langsung terpaku. Suara itu bukan suara Kayla. Terlalu serak. Terlalu berat. Terlalu tua. Bukan Kayla. Dita mundur dengan tubuh gemetar hebat. Lorong yang tadinya terang mendadak redup. Cahaya matahari seperti tertahan di pintu masuk. Kalau bukan Kayla, siapa kamu? Tidak ada jawaban. Tapi suara napas berat terdengar dari balik pintu kamar Kayla yang sudah lama dikunci. Nafas siapa itu? Bisik Dita sambil menutup mulutnya agar tidak menjerit. Suara itu semakin keras. Lalu gagang pintu kamar bergerak pelan. Klik, klik. Dilarang buka pintu itu, teriak Dita tanpa sadar. Namun pintu itu terbuka sendiri, hanya sedikit. Tapi cukup untuk membuat Dita melihat sesuatu dari sela-sela gelapnya ruangan. Sepasang mata. Namun bukan mata anak kecil. Dita tidak sanggup berkedip. Pandangannya terkunci pada celah pintu kamar Kayla yang terbuka sedikit. Di dalam gelap, sepasang mata itu masih menatapnya. Tidak bergerak, tidak berkedip. Jangan lihat aku, seru Dita sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun anehnya, suara napas berat itu berhenti. Sunyi. Hanya suara angin menerpa genting rumah. Perlahan Dita menurunkan tangannya. Celah pintu kamar kembali tertutup. Seolah tidak pernah terbuka sama sekali. Ini pasti mimpi, gumamnya. Ia melangkah mundur, lalu buru-buru menuju ruang tamu. Dan di sanalah Mariana berada. Duduk di kursi rotan, menghadap ke arah lorong. Padahal tadi boneka itu menghilang. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Bentak Dita sambil meraih boneka itu dan memeluknya erat. Kalau kamu Kayla, berhenti menakutiku. Kalau kamu bukan, pergilah. Belum sempat ia bernapas lega, terdengar suara lain. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar jendela. Seperti ada seseorang berdiri di halaman, tepat di balik tirai. Dita menahan napas. Perlahan ia mendekati jendela, membawa Mariana di pelukannya. Tangannya gemetar ketika membuka tirai sedikit. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun tanah di depan jendela terlihat basah. Seperti ada bekas telapak kaki kecil, penuh lumpur, mengarah ke pintu depan. Dek! Tidak, tidak! Ia berlari ke pintu depan dan menguncinya cepat-cepat. Punggungnya bersandar ke pintu sambil megap-megap. Lalu, tok! 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 Seseorang mengetuk dari luar. Dita membeku. Lututnya hampir tidak sanggup menahan tubuhnya. Siapa? Tidak ada jawaban. Tok, kali ini lebih keras. Kalau kamu Kayla, jangan seperti ini. Mama mohon. Tok, 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 tok. Semakin keras, semakin cepat. Seperti tangan kecil yang memaksa masuk. Mama! Kali ini jelas suara anak kecil. Namun nadanya bukan manja, melainkan marah. Buka! Teriakan itu membuat Dita jatuh terduduk. Ia memeluk Mariana semakin erat. Lalu, suara di luar berubah. Bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara perempuan dewasa. Pelan, serak, menyeramkan. Dita menutup kupingnya sekuat tenaga, tapi suara dari luar pintu itu semakin jelas. Suara perempuan dewasa dengan nada lirih namun memaksa. Buka pintunya, aku kedinginan. Dita menggeleng panik. Pergi, siapapun kamu, pergi. Namun suara itu tidak marah. Justru terdengar seperti merayu. Aku mau masuk. Cuma sebentar, aku janji tidak ganggu. Dita mendesis. Aku tidak kenal kamu. Lalu suara itu tertawa. Pelan,
renyah tapi dingin. Kamu kenal aku dulu? Dita membeku. Apa maksudmu? Sunyi. Lalu terdengar suara gesekan, seperti kuku yang diseret di permukaan kayu pintu. Krek, krek, pelan, menyeramkan. Kamu pernah sebut namaku di depan boneka itu. Dita terperangah. Seketika ia ingat malam saat ia bertanya pada Mariana, siapa yang ada di dalam boneka itu? Kalau kamu bukan Kayla, siapa namamu? Gumamnya waktu itu. Dan sekarang suara di luar menjawab, kamu sudah tanya, jadi aku datang. Dita menjerit, aku tidak panggil kamu. Bohong. Suara itu makin dekat, seolah mulutnya kini tepat di balik pintu. Hembusan napasnya terdengar jelas di sela-sela kayu. Hanya menyebut namaku, sudah cukup memanggil. Jangan ulangi lagi. Dita menggigit bibirnya. Ia memeluk Mariana erat. Boneka itu kini terasa lebih berat, seperti ada tubuh lain di dalamnya. Tok, tangan dari luar menyentuh gagang pintu. Biarkan aku masuk. Pergi. Jangan sentuh pintu itu. Tok, tok, aku dingin. Tok, 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 aku lapar. Tok, 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 aku mau masuk. Dita tidak tahan lagi. Ia bangkit dan lari ke kamar membawa Mariana. Pintu kamar langsung dikunci. Namun begitu ia bersandar ke pintu, suara lain terdengar dari dalam kamar. Suara napas, pelan, dekat sekali. Dari belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Dalam pelukan, boneka Mariana terasa bergetar. Lalu suara lain, kali ini dari boneka itu sendiri. Ma. Dita hampir menjatuhkan boneka itu dari pelukannya. Ia tertegun. Tubuhnya kaku. Ruangan terasa mendadak gelap meski lampu minyak masih menyala. Kalau bukan Kayla, siapa kamu? Bisiknya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Boneka itu tidak bergerak. Namun suara napas halus tetap terdengar. Entah dari mana. Dari balik boneka, dari sudut kamar, atau dari bawah ranjang. Maaf, kali ini suara itu lebih jelas. Seperti suara anak kecil. Tapi terdengar berat. Seperti berasal dari tenggorokan yang kering dan pecah. Ma-ri. Dita menatap boneka itu. Mariana, itu namamu yang sebenarnya? Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, boneka itu mengangkat tangan pelan, seolah menunjuk ke arah belakang Dita. Dita tidak berani menoleh. Namun perlahan, terdengar suara langkah kecil di belakangnya. Tap, tap, tap. Dita memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Hening. Namun hembusan napas terasa di tengkuknya. Dita menggigit bibirnya agar tidak menjerit. Lalu suara berbisik pelan. Bukan, Kayla. Dita menahan napas. Aku dipanggil. Suara itu semakin jelas kini, dekat sekali, seperti berada tepat di samping telinganya. Aku kelaparan. Boleh aku pakai tubuhmu sebentar? Dita spontan menjerit. Tidak! Ia melempar boneka Mariana ke sudut kamar lalu merangkak menjauh dengan panik. Boneka itu jatuh terbentur dinding, namun kepalanya ikut bergerak, menatap balik. Wajah boneka itu berubah pucat. Bibirnya yang tadi mengatup kini sedikit membuka, seperti siap tertawa. Jangan ganggu aku, teriak Dita sambil meraih vas bunga dan melempar ke arah boneka itu. Vas itu menghantam boneka hingga jatuh terlentang. Sunyi. Namun sebelum Dita bisa bernapas lega, boneka itu bangkit sendiri, perlahan. Dita merangkak mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Boneka Mariana kini berdiri tegak di ujung kamar, perlahan mendekat satu langkah demi satu langkah. Tap, tap, jangan dekat-dekat, teriak Dita sambil menendang meja kecil agar menghalangi jalan. Tapi boneka itu melangkah begitu ringan seperti melayang. Mah. Suara itu bukan lagi lirih, kini terdengar jelas bagaikan dua suara bercampur. Satu suara anak kecil dan satu suara perempuan dewasa yang parau. Mereka berbicara bersamaan. Ma, sudah lama aku tunggu. Dita menutup telinganya sekuat tenaga, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Ma, izinkan aku masuk. Sebentar saja. Cuma sebentar. Tidak! Dita bangkit dan lari ke pintu kamar. Tangannya gemetar mencari kunci. Namun saat kunci diputar, klik, 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 terkunci dari luar. Reza, tolong aku! Teriaknya sambil menghantam pintu. Tidak ada jawaban. Boneka itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Cahaya lampu minyak memantul di mata kacanya yang kini terlihat basah. Ma, buka pintunya. Dita menoleh cepat. Apa?
boneka itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu luar. Dan tiba-tiba, suara ketukan kembali terdengar dari luar kamar. Tok, 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 tok. Dita menjerit, "Jangan buka, jangan biarkan siapapun masuk." Namun boneka Mariana menoleh ke arah pintu kamar, lalu berkata pelan, "Dia sudah masuk." Dek. Suara napas berat itu kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari luar pintu, bukan dari dalam boneka, melainkan dari kolong ranjang tepat di dekat kaki Dita. Dita perlahan menunduk. Terlihat tangan pucat dengan kuku hitam panjang merayap keluar pelan-pelan. "Ma!" Teriakan itu membuat seluruh ruangan berguncang. Lampu minyak padam seketika. Kegelapan menelan semuanya. Ruangan gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun. Dita tidak tahu apakah matanya terbuka atau tertutup. Ia hanya bisa mendengar napas berat itu semakin dekat. Tangan pucat dengan kuku hitam panjang itu kini meraba lututnya. "Jangan sentuh aku!" teriak Dita sambil menendang ke arah bawah ranjang. Namun kakinya seperti menendang udara kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi napas itu tetap terdengar. Bahkan kini terasa di depan wajahnya. Seolah sosok itu kini berdiri tepat di hadapannya dalam gelap. Dita meraba lantai mencari benda apapun untuk melindungi diri. Tangannya menyentuh sesuatu keras. Ia memegangnya erat. Mariana. Boneka itu kembali dalam genggamannya, meski tadi ia lempar sejauh mungkin. "Pergi!" Dita hendak membanting boneka itu ke lantai. Namun sebelum sempat, dua tangan kecil namun kuat mencangkram pergelangannya. Suara tawa kecil terdengar di telinganya. "Hei, aku cuma mau satu hal, tubuhmu. Aku tidak mau mati lagi." "Tidak!" Dita memberontak sekuat tenaga. "Tubuhku bukan milikmu." Namun suara itu justru tertawa lebih keras. "Bukan milikmu juga. Bukankah kamu bilang ingin bertemu Kayla lagi?" "Dek." Suara itu kini berubah menjadi suara Kayla. "Lalu kenapa mama tolak aku?" "Tidak, kamu bukan Kayla. Kamu cuma peniru." Sunyi. Lalu suara berat perempuan itu kembali. "Kamu benar. Aku bukan Kayla. Tapi aku tahu di mana dia." Dita terdiam. "Apa maksudmu?" "Biarkan aku masuk. Nanti aku bawa mama ke Kayla." Suara itu begitu meyakinkan, begitu lembut, begitu menggoda. Sejenak Dita merasa ragu. Bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika ini satunya cara bertemu putrinya? Namun tiba-tiba suara lain muncul, lembut, rapuh. "Mama, jangan mau." Itu suara Kayla. Suara asli Kayla. Dia bohong. Dia mau ambil mama. "Mama, jangan kasih tubuh mama." Dita tertegun. Air matanya pecah tanpa bisa dicegah. "Kayla, di mana kamu?" Namun suara Kayla langsung menghilang, digantikan oleh raungan marah dari suara berat itu. "Kalau tidak mau kasih, aku ambil paksa." Angin dingin menyerbu ruangan. Sesuatu meloncat ke arah Dita dengan cepat. Namun sebelum gelap itu menelannya, Dita berteriak sekencang mungkin sambil mengangkat boneka Mariana tinggi-tinggi. "Dengar kataku, tubuhku bukan milikmu. Pergi." Tiba-tiba, semua suara berhenti. Gelap mulai mereda. Cahaya perlahan kembali. Boneka Mariana kini terkulai di lantai. Hening total. Tidak ada napas, tidak ada suara, tidak ada gerak. Seolah semuanya hanyalah mimpi. Namun Dita tahu satu hal. Itu belum berakhir. Sudah sepekan sejak malam mengerikan itu. Reza akhirnya menyadari Dita tidak sedang berhalusinasi. Ia menemukannya terduduk di lantai kamar, tubuhnya gemetar, boneka Mariana tergeletak tak jauh dari tangannya. Sejak saat itu, mereka tidak lagi tinggal di rumah kayu itu. Mereka pindah ke kota dan menempati rumah kecil di pinggiran jalan. Namun Dita tidak pernah benar-benar pulih. Ia tampak sering melamun. Tatapannya kosong. Kadang tersenyum sendiri. Lalu tiba-tiba menangis tanpa suara. Yang lebih membuat Reza takut adalah satu hal. Dita menolak melepaskan boneka Mariana. Ia membawa boneka itu kemanapun ia pergi. Duduk di sofa sambil memangkunya. Tidur pun memeluknya erat. Jika Reza mencoba menyentuh atau mengambilnya, Dita mendesis marah sambil berkata lirih, "Jangan ganggu, dia sudah diam sekarang." Reza tidak tahu harus berbuat apa. Ia pernah menyarankan agar boneka itu dibuang. Namun Dita langsung menatapnya dengan mata tajam, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Kalau kamu buang dia, kamu yang akan dia ambil." Suara Dita waktu itu terdengar, bukan seperti dirinya. Sejak itu, Reza tidak pernah lagi menyentuh boneka itu.
Namun malam tadi, Reza terbangun karena mendengar sesuatu dari ruang tamu. Suara seperti dua orang sedang berbicara pelan. Suara Dita dan suara lain. Suara anak kecil. Reza mengintip dari pintu kamar. Dita duduk membelakangi Reza sambil memangku boneka Mariana. Rambutnya menjuntai menutupi wajah boneka itu. Ia tertawa pelan, seperti sedang menimang bayi. "Ayah masih belum percaya ya?" Reza terdiam. "Itu bukan suara Dita, itu suara bocah perempuan." Lalu Dita menoleh perlahan ke arah pintu. Namun yang menatap Reza dari kegelapan bukanlah mata istrinya, melainkan mata kaca boneka Mariana, yang kini berkedip, pelan, seperti mengatakan, "Aku belum pergi."